Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Senang sekali saya Jody Visnu bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Pada momentum kali ini, pada Bincang Asik Sobatku kali ini, kita kedatangan seorang narasumber, seorang psikolog di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, tetapi kita lebih banyak memanggil beliau dengan sebutan relationship consultant sebetulnya. Dan kita akan membahas tentang KDRT bersama dengan Pak Justinus Djoko Dwi Nugroho. Apa kabar Pak Joko? Kabar baik, selalu baik Dokter Jody. Sehat? Amin. Dokter Jody juga sehat kan? Terima kasih, saya juga sehat. Oke. Dan harus semangat karena pembicaraan hari ini Pak, perbincangan kita kali ini menarik sekali. Iya. Oke, kita akan membahas tentang KDRT. KDRT. Sesuatu yang kayaknya lagi diangkat ini, lagi hype sekarang ini. Nanti dengan banyak pertanyaan, di tangan saya sudah banyak sekali pertanyaan buat Pak Joko. Kita dapatkan di lapangan, rekan-rekan dari tim podcast juga akan menanyakan beberapa di sini. Gitu. Tapi sebelumnya Pak Joko, sebenarnya aktivitas Pak Joko ini apa aja nih sekarang? Baik, jadi aktivitas saya yang utama adalah sebagai pengajar di Universitas Setiabudi Surakarta di Fakultas Psikologi. Kemudian saya juga membantu di sini di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru sebagai psikolog. Kebetulan saya juga membantu di psikolog Lembaga Pendampingan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Jadi itu beberapa aktivitas saya, dokter. Pendampingan saksi dan korban. Betul. Di Republik Indonesia. Iya, LPSKRI. RPSKRI. LPSK. Oke, LPSKRI. Ini menarik sekali karena perbincangan kali ini relate dengan aktivitasnya Pak Joko sehari-hari sebetulnya Pak Joko. Yeah. Nah ini, sekarang ini kan kita, Indonesia ini kan lagi marak dengan berita-berita di media sosial ya. Yeah. Terus kemudian sedang mengangkat, ya kita tidak mau mendahului investigasi dan segala macam lah. Tetapi intinya adalah ada kasus KDRT yang sedang marak diperbincangkan. Dikejutkan dengan pasangan artis terlibat KDRT. Sebenarnya KDRT ini kan sudah dari kapan ya, tapi saat ini sedang mencuat ini. Mengapa Pak Joko isu tersebut kembali mencuat saat ini? Silakan. Iya, jadi KDRT ini sangat menarik Dokter Jody ya. Jadi sebenarnya dulu juga ada KDRT ya. Nah, kalau kita bicara mengenai KDRT, karena itu juga berhubungan dengan hukum ya, maka kita juga paling tidak harus memahami nih sobatku ya, bahwa ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Di sana mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Nah, perlu kita ketahui dulu yang namanya KDRT itu apa ya. KDRT itu adalah sebuah perilaku kekerasan. Biasanya yang menjadi korban itu adalah wanita. Biasanya jadi wanita, tapi tidak menutup kemungkinan juga yang menjadi korban juga anak atau bahkan suami juga bisa aja ya. Suami bisa jadi korban? Bisa ya. Jadi di situ perlu kita lebarkan terkait dengan itu. Dan di situ kekerasan apa saja yang include dalam kekerasan dalam rumah tangga. Ada kekerasan fisik. Nah, yang baru relate sekarang ini kan terkait dengan kekerasan fisik ya. Ada pencegihan dan lain sebagainya, sehingga kalau kita bicara mengenai kekerasan fisik harus dibuktikan salah satunya kalau untuk laporan visum ya. Kemudian ada kekerasan psikis atau psikologis ya. Nah, di dalam kekerasan psikologis ini tentu juga terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan psikis kita. Jadi membuat seseorang ini akhirnya menjadi sedih, kemudian menjadi tertekan, itu sangat berpengaruh ya. Kemudian juga ada penelantaran, itu juga ada. Jadi kita menelantarkan anggota keluarga, itu juga termasuk ya. Kemudian ada kekerasan seksual juga. Kekerasan seksual ini juga termasuk. Jadi misalnya seorang ayah itu memberikan kekerasan seksual pada anaknya. Nah, beberapa kasus yang pernah saya hadapi ada yang mengalami semacam itu. Dan kalau kita bicara mengenai kekerasan seksual, apalagi dilakukan oleh orang-orang terdekat. Nah, ini yang menarik karena kita seringkali menganggap bahwa kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang-orang jauh. Tapi ternyata banyak kasus orang-orang di dalam, yaitu anggota keluarga yang justru melakukan. Saya tahun 2010 pernah dengan sebuah lembaga bantuan hukum, itu kita masuk dengan Polres waktu itu di sebuah daerah itu. Di sana ternyata kasus-kasus untuk kekerasan seksual ini sangat tinggi. Jadi
salah satu yang menyebabkan kekerasan seksual ini tinggi itu karena aktivitas aktivitas di daerah tersebut itu banyak yang ke ladang nih dokter ya, dan di daerah sana itu cukup sepi, satu rumah dengan yang lainnya ini jaraknya cukup lumayan jauh, sehingga itu sangat memungkinkan terjadi hal semacam itu. Nah, biasanya korban-korban yang mengalami kekerasan seksual ini itu juga takut untuk melapor, karena itu mungkin menganggap itu sebuah aib ya. Mungkin hal-hal ini ya, kayak misalnya takut ini aib, kemudian kalau kita bicara mengenai sedikit menyinggung mengenai sosiologis ya, patriarki di daerah kita ini kan banyak yang mereka menggunakan patriarki ya, sehingga di sana laki-laki itu dianggap lebih ya. Ingat ya, laki-laki dianggap lebih, padahal sebenarnya kan kita ini setara ya. Nah, kemudian ketika ada anggapan semacam itu di masyarakat, ketika ada sebuah kekerasan yang dilakukan oleh pihak gender laki-laki terhadap gender perempuan, itu mungkin dianggap malah biasa. Tetapi begitu kebalikannya itu menjadi sebuah blow up ya. Maka ini yang mungkin kadang-kadang membuat situasi-situasi yang sebenarnya dulu juga ada, tetapi kenapa kok baru sekarang? Nah, sekarang ini juga mungkin terkait dengan media sosial ini dokter. Betul. Ya, jadi sekarang tuh kalau ada pelanggaran-pelanggaran, viralkan aja, viralkan. Nah, cepet banget itu. Rame ya. Iya, gitu. Forward gitu kan, di forward dari WhatsApp ya kan. Betul. Oke, menarik sekali Pak Joko. Jadi istilahnya kalau tadi sempat diungkapkan berarti kekerasan KDRT selama ini kan mungkin sobatku sekalian melihatnya banyak ke arah fisik ya. Sekarang kayaknya dominansi banyak yang kasus fisiknya, istilahnya keras. Nah, meskipun kasus kekerasan fisik itu sebetulnya ya mulai dari sinetron dulu yang minta ditampar gitu kan, ya ada juga. Kemudian ini menarik juga pada anak-anak. Kita masih ingat kalau zaman-zaman waktu pas dulu mungkin ya tahun-tahun 90-an ada kasus Ari Hanggara. 80 berapa itu ya? 86-an ya. 86 sekitar itu, di mana ada kekerasan yang dilakukan oleh keluarganya sehingga sampai menyebabkan ia pasti nomor satu tekanan ya, beliau tertekan, kemudian sampai pada akhirnya kekerasan fisik dan sebagainya sampai meninggal dunia, sampai dibuat menjadi suatu film untuk sebagai pembelajaran bagaimana yang namanya kalau mengasuh anak itu tidak dengan kekerasan. Sebetulnya kan ada sisi edukasi kecil yang bisa dilihat. Tapi kalau yang mau saya tanyakan Pak Joko, kasus kekerasan dalam rumah tangga sebetulnya, baik itu mohon maaf sekali, misalnya seorang bapak melakukan kekerasan kepada ibunya, anak kan sebetulnya juga melihat. Atau bapak itu melakukan kepada anaknya gitu kan, istilahnya apa yang kira-kira bisa dalam pikiran anak itu sehingga kalau dia sudah tumbuh dewasa apa yang bisa terjadi kira-kira Pak Joko? Baik, jadi banyak yang kemudian anak-anak atau orang yang di sekitar pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga ini jelas mengalami yang namanya luka batin. Nah, luka batin ini nanti akan bisa berkembang menjadi sebuah dendam. Kemudian dendam ini bisa terbawa sampai dia nanti dewasa. Bahkan bisa menjadi trauma juga. Salah satu indikator trauma yang mungkin sobatku bisa gampang untuk memahami ya. Kalau ada di antara sobatku ataupun siapapun yang melihat podcast ini itu mengalami sebuah situasi, masih ingat banget bagaimana dulu ditampar, mungkin masih ingat kayak baunya seperti apa, jadi jelas banget runtutannya jelas, mungkin itu menjadi salah satu indikator sederhana bahwa ya saya mengalami sebuah trauma. Jadi hal-hal semacam itu memang akan bisa terbawa, dan kemudian kalau kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi terus-menerus, ini seperti proses hipnosis ya. Jadi hipnosis itu kan juga ada sebuah pengulangan remedial, repetition ya. Ada repetition, kemudian akhirnya mata kita, kemudian mungkin juga telinga kita mendengar, dan itu akhirnya menjadi sebuah modeling juga bisa. Karena misalnya nih di dalam sebuah keluarga, seorang ayah memperlakukan istrinya atau melakukan anaknya itu dengan tidak pantas, misalnya dengan melakukan kekerasan ya. Dan kalau kita bicara mengenai kekerasan fisik, perlu kita lihat juga apa yang mereka alami dahulu. Jadi ini sedikit menggunakan pendekatan psikoanalisa, psikodinamika ya dalam psikologi.
Jadi apa yang terjadi dia dalam 5 tahun awal, di mana mungkin dia mengalami itu. Dan kalau orang-orang zaman dulu memang ketika mendisiplinkan banyak menggunakan fisik ya dokter. Ya, betul. Jadi saya masih ingat senjata legendaris waktu itu biasanya adalah yang untuk kasur itu ya, pemukul kasur. Kemudian sabuk kopel. Oke. Bagi anak-anak tahun 80-an mesti sangat legendaris itu. Betul. Jadi kalau apa nakal, kemudian kemoceng, nah itu sering ya. Nah itu selain memberikan luka fisik, tapi juga luka batin. Nah kadang-kadang itu bagi mereka yang mengalami saat kecil dianggap bahwa ini adalah sebuah pengajaran yang membuat saya semacam ini. Nah mungkin boleh saya katakan dalam tanda kutip ini adalah dosa asal, di mana itu dosa yang sudah dilakukan leluhur kita, bapak kita, ataupun siapapun ya orang tua kita. Tapi kemudian karena kita belum selesai di masa lalu itu karena masih ada luka batin dan lain sebagainya, kita seperti meneruskan kepada anak ataupun siapa, terutama anak biasanya yang terjadi ya. Dan kemudian ketika anak protes, ayah sering mengatakan atau pelaku ini sering mengatakan, dulu saya menjadi semacam ini, akhirnya juga menjadi orang kok. Ya, saya sukses gini karena juga dulu diawali dari semacam ini. Nah, jadi itu menjadi sebuah rasionalisasi yang sebenarnya tidak rasional. Ini sesuatu yang menarik karena itu relate banget dengan masyarakat kita. Masyarakat kita masih banyak menggunakan pola-pola pikir di mana mereka banyak menggunakan kekerasan fisik. Mereka menganggap bahwa kekerasan fisik itu menjadi salah satu penyelesai dalam sebuah masalah. Nah, anak-anak atau orang-orang yang ada di dalam keluarga kalau sering melihat itu, kemudian lama-lama tertanam dalam pikirannya dia bahwa ketika ada masalah, salah satu penyelesaiannya dan utama ya kekerasan fisik itu. Gitu. Ya karena zaman dulu juga istilahnya parenting belum oke sekarang dalam tanda kutip ya. Betul. Kalau sekarang kan istilahnya banyak penelitian, terus kemudian hasilnya sudah banyak dipublikasi, di buku-buku juga. Sekarang lagi dengan internet akan sangat mudah untuk bisa melihat kalau yang dulu itu tidak baik, dianggapnya kurang baik, ya lebih baik kita yang memutus rantai itu. Betul. Untuk menjadi sebuah istilahnya parenting yang baik dan juga mengasihi. Karena sebenarnya setiap anak itu belajar untuk mengasihi sebetulnya ya. Dan pada akhirnya ada berhubungan dengan komunikasi kan Pak? Iya betul. Ya kan? Begitu ada masalah, jangan langsung diselesaikan dengan seperti itu, tapi kita bisa komunikasikan dengan baik. Sama juga kalau ada masalah di kantor atau masalah di rumah. Menurut Pak Joko gimana Pak? Orang yang misalnya kalau dia mau berangkat ke kantor itu kan harus melupakan masalah di rumah, gitu kan? Orang kalau pulang ke rumah juga harus melupakan masalah di kantor, gitu kan? Karena seringkali itu relate, ya Pak ya. Masalah di luar kemudian membawa di rumah, kemudian di rumah soal yang namanya orang kita pulang ke rumah kan pasti anak-anak kan berusaha untuk menyambut dengan baik. Betul. Atau pasangan, atau siapapun juga, kakak, adik, dan sebagainya. Itu pengalaman Pak Joko gimana Pak? Untuk klien yang mungkin pernah datang ke Pak Joko, terus kemudian mencampur adukan permasalahan di rumah dengan permasalahan di kerjaan, itu gimana Pak? Ya, baik dokter. Ini sangat menarik karena kami pun juga mengalami ya sobatku ya. Artinya begini, di awal-awal dulu saya menjadi seorang psikolog. Seorang psikolog itu salah satu modalnya juga empati. Tapi mungkin saya merasa bahwa empati saya ini mungkin terlalu tinggi. Entah itu baik atau mungkin ada hal lain, ya nggak ngerti saya. Cuman dulu awal-awal ketika ada klien, nah saya kebetulan clinical psychologist ya, maka masalah-masalah yang timbul di situ adalah masalah-masalah yang seringkali tidak enak. Nah, karena empatinya ini cukup tinggi, sampai di rumah itu kadang-kadang masih mikir. Jadi si klien ini gini, tapi satu klien, 2 klien, 3 klien, wah gue bisa parah nih, malah justru jadi psikolog nih, bukan psikolog nih ya. Nah itu makanya terus saya pikir, saya nggak mau jadi psikolog, saya mau jadi psikolog aja. Maka di situ kemudian saya belajar untuk dalam tanda kutip membuat kayak kotak di dalam otak saya ya, kotak virtual, di mana ketika dengan klien masalah kita dengarkan, fokus pada here and now, kemudian kalau sudah, kemudian kita masukkan, tutup sampai keluar di pintu itu, di pintu praktek, ya saya tidak akan kemudian terlalu banyak memikirkan itu ya. Dan itu
berproses nih sobatku ya. Yang penting adalah yang satu adalah niat ya. Jadi niat, kemudian kita punya strategi bagaimana itu kita bisa masuk dalam otak. Dan itulah menurut saya yang namanya profesional. Ya. Jadi kita tidak mencampur adukkan. Pernah dulu dokter, waktu saya juga menjadi host sebuah podcast yang kebetulan ditonton, Ya. kondisi ibu saya itu juga pas ngedrop. Jadi ditelepon dari rumah sakit, ibu ngedrop. Saya kemudian berpikir karena apa, kalau yang namanya host itu kan yang memegang ya semua acara, sehingga saya harus belajar bagaimana ya profesional ya. Kemudian saya membuat plan A, plan B, ya saya berharap moga-moga tidak terjadi apa-apa ya. Dan saya berusaha untuk mengubah mindset saya gembira. Jadi seperti melakukan self talk ya. Dan finally begitu selesai kami biasanya kemudian makan bareng karena ada beberapa teman kami juga yang menjadi tamu kita waktu itu dari Jakarta. Terus saya pamit waktu itu, saya pulang dulu, saya mau pulang ke Jogja gitu ya. Dan ketika pulang ke Jogja pikirannya udah bukan podcast lagi ya, tetapi membangun sebuah perasaan profesional itu memang butuh waktu, kemudian butuh latihan. Nah, latihan itu juga bukan hanya I will, tapi just do it gitu aja. Oke. Gitu. Ya. Jadi semua yang kita dalam aktivitas, karena biasanya kekerasan, apalagi karena tema kita adalah kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga itu kan istilahnya kan dia pulang kan ke rumah gitu ya. Iya, betul. Kemudian ada yang kalau namanya pasangan suami istri itu ada namanya pillow talk gitu kan. Mau tidur itu ngobrol. Ya kan? Itu kan sebenarnya momentum untuk kita bisa sharing dan sebagainya ya. Dan kadang-kadang kalau seandainya kondisi komunikasi itu tidak baik, maka tidak saling mengerti, karena itu kan resiprokal ya Pak ya. Betul. Jadi satu ngomong kemudian satu mengerti, besoknya juga mungkin berkebalikan, yang satu punya masalah dan kemudian saling mengerti. Maka harapannya sobatku sekalian, membuka komunikasi yang baik di rumah itu sesuatu yang akan sebetulnya mengawali suasana kondusif di rumah. Karena kadang-kadang kalau orang tua kemudian nggak bisa komunikasi ya, suami dengan istri atau dengan anak-anak dan sebagainya, atau mungkin kakak dengan adik ya, tinggal serumah kakak dengan adik kan juga bisa saja. Ada juga kakak yang suka mengintimidasi adiknya. Iya, betul. Jadi adiknya minta apa, kakaknya nggak bisa ngalah, dan sebaliknya misalnya, itu pun juga akan jadi masalah. Jadi yang menjadi korban tadi Pak Joko sudah sempat sampaikan, ya biasanya perempuan ya. Bagaimana dengan pembantu rumah tangga Pak? Bisa juga. Nah, jadi, itu gimana? Nah, ya. Jadi yang namanya keluarga, anggota keluarga. Ketika kita bicara mengenai KDRT, di situ kita bicara mengenai anggota keluarga. Anggota keluarga itu siapa aja? Ya bisa suami istri, ataupun mungkin anak, atau mungkin keluarga yang sedarah dengan mungkin ibunya atau kakeknya atau siapalah ya, itu yang tinggal di situ. Bahkan orang-orang yang bekerja di situ dokter, bisa satpamnya, asisten rumah tangganya dan lain sebagainya. Maka kalau kemudian majikan melakukan penganiayaan pada asisten rumah tangga, itu juga bisa masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Ya, tetap bisa kena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 gitu. Betul, kan? Gitu kan. Karena yang namanya istilah keluarga adalah sebetulnya secara holistik keseluruhan ya. Baik itu kakak tinggal dengan adik berdua, ayah tinggal dengan anak di situ, atau nenek tinggal dengan cucunya gitu kan. Juga keluarga sebetulnya gitu kan. Nah, Pak Joko, ini pertanyaan menarik ya. Kalau dari semua itu kan akarnya tadi masalah komunikasi sebetulnya. Nah, komunikasi diluapkan, emosional dan sebagainya. Ini pertanyaan bagaimana mengelola perasaan atau emosi. Apakah sebaiknya diredam atau lebih baik diluapkan? Monggo. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai emosi itu bukan hanya marah ya dokter. Jadi sobatku, banyak orang salah kaprah, emosi itu marah. Padahal cemburu, sedih, kecewa itu juga masuk dalam proses emosi. Nah, emosi itu harus dikeluarkan, atau istilah di dalam psikologi namanya kita melakukan katarsis. Nah, katarsis itu kan macam-macam. Katarsis itu bisa ya ada yang kemudian katarsisnya dengan belanja-belanja, shopping ya gitu. Asal jangan ngabisin uang rumah tangga itu nanti malah potensi KDRT. Ribut lagi, ya. Kemudian juga bisa misalnya dengan melakukan banyak hal ya, minum teh. Kalau saya juga salah satunya dengan minum teh ya. Pulang dari rumah sakit biasanya kalau udah malam
pengen melampiaskan capeknya itu juga dengan itu. Atau kalau dengan klien mukanya udah suntuk banget, jadi kayaknya hawanya nggak mendung tapi kok mukanya mendung ya. Nah, sebentar lagi ada badai. Nah, silakan keluarkan badai Anda dengan nangis, dengan teriak gitu. Jadi saya pernah punya pengalaman dokter, ada seorang anak yang dia melihat terus-menerus proses KDRT. Nah, anak itu bahkan dia sampai melakukan self injury, berapa kali melakukan keinginan bunuh diri juga. Salah satunya akarnya adalah dia ingin berkomunikasi dia sudah berkomunikasi dengan orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak menyadari dan dia mengatakan I'm okay, kamu yang nggak okay. Akhirnya anak tidak mendapatkan sela-sela atau saluran-saluran tentang berkomunikasi. Dia kemudian memendam dalam perasaannya dan akhirnya lama-lama meledak. Maka kalau saya waktu itu bilang dengan dia, kamu nangis nggak apa-apa. Saya peluk dia, gede dokter, jadi saya segininya. Jadi kalau saya peluk tuh gini. Gitu. Nah, dia diem kemudian mulai menetes. Waktu itu saya mikir, yes, berhasil. Dia mulai katarsis ya. Jadi kemudian dia mulai nangis, kemudian nangis itu gak bersuara, tapi yang penting dia keluar. Kemudian saya tanya, ketika you masuk di sini, apa yang you rasakan? Atau misalnya kamu skala di mana ini? Sekarang kamu sampai skala mana? Bagus, berarti kamu sudah bisa mengeluarkan. Jadi kalau kamu ada sesuatu, keluarkan ya. Jadi kadang-kadang orang salah kaprah nih yang saya lihat dokter. Orang di sekitar kita, karena kita hidup di lingkungan Jawa itu ada istilah namanya mendem jeru. Mendem jeru. Ya. Tapi banyak orang kejeron ya. Itu ya. Mendemnya kejeron sehingga kemudian ketika ditanya, salah satu indikatornya ketika ditanya apa yang Anda rasakan? Nggak ngerti, pokoknya pengen marah aja. Nah itu kadang-kadang kita nggak ngerti permasalahannya kemudian tiba-tiba marah. Nah itu kalau dibawa ke rumah ini bisa, kalau terjadi terus-menerus bisa mengakibatkan ketidakseimbangan kesehatan mental di dalam keluarga itu ya. Makanya salah satu hal yang perlu kita perbaiki di dalam keluarga, satu itu yang paling penting, kita memahami pasangan kita. Memahami pasangan kita itu salah satunya memahami bagaimana Mars and Venus. Ini penting banget nih. Bagaimana seorang pria kalau ada masalah itu biasanya banyak diem ya dokter. Karena kan dia masuk ke dalam guanya sendiri. Tapi istrinya sebagai seorang wanita itu karena dia dominan menggunakan perasaan, otak kanan, terus dia nyusu. Jadi ayo piye ki, bagaimana nih, selesaikan segera gitu. Nah yang satu pengen sebentar, gue pengen ngadem dulu, yang satu pengen cepat diselesaikan. Kalau ini tidak disikapi karena ketidaktahuan, berantem. Jadi itu salah satu hal sederhana. Contoh ya, di dalam Mars and Venus ada beberapa hal. Atau misalnya kita tidak paham, kalau wanita ini salah satu kesalahan terbesarnya itu pengen mengubah pria seperti citranya dia. Kamu pakai baju ini deh, kamu pakai ini, padahal mungkin dia nggak nyaman ya. Tapi kalau seorang pria itu, wanita itu kadang pengennya cuma cerita, nggak usah dikomentari apa-apa, tapi pria itu cenderung pengen memberikan solusi. Nah ini kalau nggak diketahui antara dua belah seks ini, antara pria dan wanita, repot ini nanti ya. Jadi udah toh, saya tuh cuma pengen cerita, nggak pengen kamu ngasih solusi. Nah itu nanti lama-lama kalau diulang-ulang terus, itu kan jadi berantem. Pasti ribut. Ya, lama-lama ada piring terbang dan lain sebagainya. Jadi ini penting memahami tentang karakteristik pasangan, terutama mengenai Mars and Venus. Kemudian yang paling penting dalam sebuah pernikahan itu adalah ada sebuah kerendah hatian, itu menurut saya. Jadi ada cinta kasih dan rendah hati. Karena semua permasalahan itu dimulai dari ketidakrendah hatian atau kesombongan. Saya merasa lebih daripada kamu. Saya kan imam di keluarga. Ya kamu harusnya nurut. Nah, hal-hal semacam itu kalau terus-menerus, kalau tidak diberikan dengan baik dan proporsional, maka salah satu pihak itu menjadi pihak yang tertekan. Nah, kalau tertekan lama-lama meledak, dan biasanya orang-orang yang berpotensi meledaknya ngeri itu yang mereka banyak diem. Itu lebih mengerikan daripada orang yang ceriwis ya. Kalau orang ceriwis itu kan terbiasa katarsis, jadi udah selesai gitu. Tapi kalau kemudian diem aja, nah ini biasanya lebih mengerikan.
gitu. Oke, ya jadi intinya adalah pasangan dalam rumah tangga sebetulnya pernikahan itu bukan arti kata kita mengubah pasangan kita gitu ya. Betul. Bukan dengan tujuan itu, tapi bagaimana dengan kerendahan hati, menyadari kekurangan satu sama lain, kemudian ya harapannya menjalani bahtera rumah tangga dengan kondisi yang baik juga. Iya. Kondusif, memiliki anak-anak yang baik, kedepannya menjadi pemimpin masa depan bangsa. Maka dari itu, sobatku sekalian, kalau seumpama sekiranya membutuhkan suatu konsultasi tentang hal ini dalam rumah tangga, ataupun membutuhkan mungkin kursus psikologi persiapan pernikahan, Anda bisa menghubungi Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, atau juga misalnya ada yang mungkin dari Anda, mohon maaf sobatku, punya suatu masalah dan Anda tidak mau datang ke rumah sakit. Anda takut kalau seandainya nanti datang ke rumah sakit ada yang lihat atau apapun, atau mungkin ada stigma-stigma apapun juga, Anda mau bertemu dengan relationship consultant kami, di sini juga tim, Anda juga bisa menghubungi lewat video call atau WhatsApp call atau telemedicine atau apapun itu. Anda bisa kontak ke nomor Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru via WhatsApp. Nanti akan selalu dicarikan solusi yang paling fleksibel untuk Anda bisa mendapatkan solusi yang baik untuk berkomunikasi, dan harapannya mendapatkan juga jalan keluar yang baik untuk masalah-masalah Anda. Nah, Pak Joko, ini pertanyaan terakhir. Tadi kan sudah disebutkan untuk kita bisa komunikasi dan sebagainya. Bagaimana bisa untuk kalau laki-laki itu banyak kan switch off dulu gitu kan. Ada masalah diem dulu switch off, sementara perempuan ada masalah ngoceh dulu, yang satu switch off mau diem, yang satunya ngoceh, ntar dibentak kamu berisik gitu kan, dan segala macam. Sebetulnya bagaimana tips untuk menjaga hubungan yang harmonis bagi pasangan suami istri? Baik, jadi menjadi pasangan suami istri itu sebenarnya resepnya itu sederhana, yaitu tadi yang sudah sempat saya singgung, ada kerendah hatian, kemudian ada cinta kasih. Kayaknya saya ngomong gampang ya sobatku, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan, ya. Karena itu yang paling penting. Kalau kita tidak trial and error, kita tidak mau mencoba, itu sama saja. Jadi kita memang perlu untuk semacam itu. Kemudian dalam proses suami istri ini kita juga harus menyadari, seperti yang tadi dokter cerita ya, bahwa kita pasti punya kelemahan. Maka kita harus menyadari bahwa kita ini juga bukan seseorang yang benar-benar sempurna. Pasangan saya juga bukan orang yang sempurna, anak-anak saya juga bukan orang yang sempurna, bahkan orang di sekeliling kita, di dalam rumah tangga kita itu bukan orang yang sempurna, karena manusia nggak ada yang sempurna. Ya. Nah, kita dengan pasangan memang sama-sama tidak sempurna, tapi yakinlah bahwa Tuhan mempertemukan Anda berdua untuk saling menyempurnakan satu dan yang lain. Kalau kita sudah punya pemahaman itu, maka ketidaksempurnaan itu akan menjadi sebuah hal yang indah. Dan yang paling penting, ketika kita berinteraksi dengan pasangan ataupun dengan anak-anak, seringkali itu kalau orang Jawa bilang itu ngundat-undat ya, atau melihat sesuatu yang jelek terus. Kalau Anda hanya fokus pada kejelekan, kekurangan, isinya jengkel di sini nih sobatku ya, maka cobalah untuk melakukan reframing. Ini saya menggunakan bahasa dari NLP ya. Cobalah lihat dari sisi lain. Ya. Bahwa kenapa kok saya dulu juga mau sama dia? Oh, dia dulu orangnya lucu dan lain sebagainya. Lihat lucunya ya. Jadi ini salah satu contoh ya dokter yang saya lakukan karena saya juga ngurusin anak-anak berkebutuhan khusus. Kadang mereka itu kalau boleh dikatakan seringkali melukai saya gitu ya. Tetapi saya relatif sabar. Yang membuat saya sabar apa? Saya kadang kemudian mencari-cari hal-hal yang lucu dari anak ini ya. Entah mukanya, entah apa, maaf ya, bukan physically atau bagaimana. Tapi ini hanya menjadi salah satu cara saya untuk membuat vibrasi saya tetap positif dengan anak ini. Jadi lihatlah sesuatu dari sisi lain, jangan hanya kelemahannya, kejelekannya, maka moga-moga keluarga kita menjadi keluarga yang samara. Oke, samawa. Waduh, keluarga yang samawa. Iya. Tapi penting, karena tadi yang sudah disebutkan Pak Joko itu penting, karena kadang-kadang kita banyak melihat contoh di lapangan, kemudian mereka merasa seringkali kan rumput tetangga lebih hijau ya. Iya, betul. Jadi membandingkan nih keluarga yang sebelah nih begini, keluarga yang ini tuh begini. Itu sementara pada dasarnya kalau seandainya sudah dianugerahi misalnya pasangan itu, kemudian dianugerahi dengan anak-anak dan sebagainya, selalu harus memikirkan ya ini adalah momentum di mana kita berjalan bersama, saling memberi dengan kerendahan hati, menerima segala macam kekurangan, supaya dari kekurangan itu bisa memberikan sesuatu yang positif ya. Apalagi kan itu kan akan menular ke anaknya. Nanti mereka akan jadi kakek, nenek, anaknya itu juga akan jadi orang
orang tua dan sebagainya. Iya. Kalau kita bisa memutus rantai negativitas masa lalu dan membawanya ke dalam sesuatu yang baik dengan komunikasi yang baik, harapannya ke depan tidak akan terjadi kasus-kasus KDRT. Iya. Sesuai dengan tema kita, dan kondisi keluarga yang harmonis ke depannya pun akan terjadi. Karena menurut saya masa depan bangsa Indonesia pun ditentukan dari keluarga. Betul, betul. Pola pikir anak dan mereka akan jadi masa depan, pemimpin masa depan kita sebetulnya. Kan, Iya. Pak Joko gitu. Oke. Baik Pak Joko, banyak terima kasih telah bergabung dengan kita pada Bincang Asik Sobatku kali ini. Semoga apa yang Sama-sama. sudah diinformasikan oleh Pak Joko, semua sharing kita ini bisa berguna untuk keluarga, untuk sobatku sekalian yang juga mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa pada sobatku sekalian untuk subscribe channel YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, juga follow Instagram RS Dr. Un Solo Baru, serta jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan untuk kemudian hari, harapannya adalah kita bisa memberikan banyak sekali informasi seputar pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Saya Jody Visnu bersama dengan Pak Joko, kami undur diri. Sampai jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam sehat dan salam teduh untuk sembuh.